Bab 410, Kakek, ini tidak benar. Lu Xiaoran membantu para murid meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, ia telah membesarkan murid-murid elit yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena setelah kultivasinya meningkat ke alam Dewa Raja, kekuatan reinkarnasi Dao besarnya meningkat lebih jauh lagi. Dulu, ia hanya bisa menambah 1 hari menjadi 10 hari. Namun, sekarang, ia sudah bisa menambah 1 hari menjadi 15 hingga 18 hari. Oleh karena itu, kecepatan kultivasi para murid meningkat lagi. Mereka meletus dan menguat satu demi satu. Dalam beberapa hari, mereka memperoleh peningkatan yang luar biasa. Misalnya, Jiang Taixuan juga telah meningkatkan kultivasinya ke alam dewa tertinggi. Zhuge Ziqiong akhirnya melangkah ke alam Raja Dewa. Kultivasi yang lain juga sedikit banyak meningkat. Misalnya, Long Kuang, murid generasi kedua, telah meningkatkan kultivasinya ke alam Kaisar Dewa. Adapun si Changlin dan yang lainnya, mereka juga telah meningkatkan kultivasi mereka ke puncak alam Dewa Pertempuran 1000 Domain atau sekitar alam Raja Dewa. Dengan sumber daya dan waktu yang dimiliki Lu Xiaoran, semua orang seperti kelompok yang telah diberi asupan hormon dan menjadi semakin gemuk setiap saat. Tentu saja, dalam kasus mereka tidak menjadi lebih gemuk tetapi kultivasinya menjadi lebih tinggi. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan keseluruhan sekte tanpa nama, tetapi juga memungkinkan mereka memperoleh banyak manfaat dari grup obrolan Raja Dewa. Yun Lige telah mencapai tingkat ke-10 alam dewa tertinggi yang disempurnakan. Ia hanya selangkah lagi untuk meningkatkan kultivasinya ke alam Dewa Raja. Pihak lain mungkin tidak menyangka kultivasi Yun Lige akan meningkat secepat itu. Demi meningkatkan kultivasi Yun Lige ke alam Dewa Raja secepat mungkin, pihak lain hampir selalu mengirimkan beberapa hal baik kepada Yun Lige. Ia akan menerima segala macam cairan suci kuno dan saripati suci. Bagaimanapun, pihak lain akan memberinya apapun yang bergizi dan berharga. Yun Lige pun menerima semuanya. Ia juga memberikan sebagian kepada kakak-kakaknya agar bisa makan bersama. Hal ini karena terlalu banyak yang harus ia cerna. Adapun peningkatan dalam kultivasi setiap orang, hal itu lebih lagi terjadi pada Lu Xiaoran. Ditambah dengan kultivasinya sendiri, kekuatan Lu Xiaoran sudah berada di tingkat ketiga alam Dewa Raja. Apa, kakak senior sudah berada di puncak alam dewa tertinggi? Apa, kakak senior kedua juga ahli alam dewa tertinggi? Apa, kakak ketiga juga ahli alam dewa tertinggi? Apa, selain kakak senior kelima, yang lainnya semuanya telah menjadi ahli alam dewa tertinggi? Ketika Jun Bujian kembali ke keluarga Lu dan membawa Tuan Tua Lu ke lembah, dia tercengang ketika melihat seluruh sekte tanpa nama berubah. Dia hanya pergi bersama kakak keempat dan kakak keenam untuk melakukan sesuatu, tetapi kultivasi kakak-kakaknya meningkat begitu cepat. Sungguh tidak normal. Bukan itu saja, masalahnya, kultivasi para murid generasi kedua itu sebenarnya telah mencapai alam Raja Dewa. Beberapa di antaranya bahkan telah melampaui mereka bertiga. Sekarang, para ahli terburuk dan terendah di seluruh sekte tanpa nama semuanya adalah ahli alam Dewa Pertempuran 1000 Domain. Bahkan binatang-binatang suci itu pun sama. Dapat dikatakan bahwa para ahli alam Raja Dewa hampir merupakan yang terlemah di sini. Tidak, aku juga harus cepat berkultivasi. Tuan Tua, suruh Butfes membawamu menemui ketua sekte. Aku harus cepat berkultivasi. Setelah berkata demikian, Jun Bujian melarikan diri. Sebenarnya, Tuan Tua Lu bahkan lebih terkejut darinya. Ini adalah pertama kalinya Tuan Tua Lu datang ke sini. Dulu, ia hanya mendengar Lu Xiaoran menyebutkan bahwa ia telah mengatur agar murid-muridnya berkultivasi di tempat lain. Ia mengira Lu Xiaoran tidak memiliki banyak murid. Pada akhirnya, ia tidak menyangka Lu Xiaoran memiliki begitu banyak murid. Jumlah mereka jika dijumlahkan bahkan melebihi keluarga Lu. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibanding sekte seperti Misty Sect, semua pengikutnya di sini memiliki kultivasi sejati dan sangat kuat. Orang-orang dengan kultivasi terendah di sini semuanya adalah ahli alam Dewa Pertempuran 1000 Domain. Terlebih lagi, jumlah ahli alam Dewa Pertempuran 1000 Domain sudah sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka berada di atas alam Raja Dewa. Bisa dibilang, meskipun jumlah orangnya tidak banyak, jumlah orang di sekte ini setidaknya bisa menyaingi 100 atau bahkan 2 hingga 300 murid sekte Misty. Ini karena mereka yang tingkat kultivasinya terlalu lemah tidak dapat dihitung sama sekali. Mereka semua adalah lalat dan umpan meriam.
Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka akan tetap menjadi sampah jika tidak tumbuh dewasa. Tuan tua, ikutlah denganku. Oh, baiklah. Perkataan Butfest membangunkan Tuan Tua Lu dan dia segera mengikuti Butfest. Ia tak bisa menahan diri untuk mengamati Butfest dengan saksama. Akhirnya, ia menyadari bahwa kultivasi makhluk suci yang mirip rusa ini juga tidak dangkal. Ia bahkan telah mencapai alam Kaisar Dewa. Hal ini membuatnya makin takut. Itu terlalu menakutkan. Inikah kekuatan cucunya? Binatang dewa manapun yang ada di alam Kaisar Dewa bahkan lebih unggul darinya. Pada saat ini, Tuan Tua Lu merasa pikirannya agak kacau karena terkejut. Tak lama kemudian, Butfest membawanya ke pintu masuk gua Lusiaoran. Tuan, kakekmu ada di sini. Suara Lusiaoran dengan cepat terdengar dari dalam gua. Biarkan dia masuk. Ya, Butfest menjawab dan berkata kepada Tuan Tua Lu. Tuan Tua, tolong. Ya, Tuan Tua Lu mengangguk dan melangkah masuk ke gua Lusiaoran. Begitu dia melangkah masuk ke dalam gua, dia merasakan kekuatan ilahi yang sangat padat menekannya sampai dia tidak bisa bernapas. Hal ini sangat mengejutkan Tuan Tua Lu hingga ia hampir mengompol. Ini bukanlah kekuatan suci yang dilepaskan dari tubuh Lusiaoran, melainkan kekuatan suci yang diserap Lusiaoran dari segala arah dengan bantuan formasi susunan. Kemudian, kekuatan suci tersebut terkondensasi di dalam gua ini. Karena terlalu banyak kekuatan suci tersebut hampir memadat menjadi cairan kental. Karena ini bukan air melainkan kekuatan suci, meskipun Tuan Tua Lu adalah seorang ahli alam Raja Dewa, dia tetap tertekan. Seolah-olah gravitasinya telah ditingkatkan, Tuan Tua Lu gemetar dan meneteskan air liur. Kekuatan suci di sini begitu kuat. Andai saja dia bisa berkultivasi di sini, dia mungkin bisa memperoleh kemajuan besar dengan mudah. Namun, ia tidak berani menyerap kekuatan suci begitu saja. Hal ini karena terlalu banyak kekuatan suci di sini. Udara di dalam tangki udara terasa terlalu padat. Begitu ia mulai menyerapnya, kekuatan suci akan mengalir deras ke meridiannya, langsung meledak. Oleh karena itu, sekalipun dia ingin, dia tidak dapat berkultivasi di sini. Kakek, kamu di sini. Duduk. Lusiaoran tersenyum dan menuangkan teh untuk kakeknya. Tuan Tua Lu memandangi gerakan halus kakeknya dan tak kuasa menahan gemetar. Lusiaoran memang layak menjadi seorang ahli super. Di ruang kekuatan suci yang begitu padat, ia bahkan merasa agak terhambat saat berjalan. Namun, Lusiaoran sama sekali tidak peduli dan bahkan tampak tidak peduli sama sekali. Ia hanya merasa sangat santai. Cucu lelakinya ini sungguh hebat. Hal ini juga membuat Tuan Tua Lu tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan cucunya. Jadi ia hanya bisa mengerahkan kekuatan sucinya dan berjalan menuju kursi Lusiaoran selangkah demi selangkah. Ketika dia tiba di kursi, wajahnya merah. Namun, dia akhirnya tiba dan menghela napas lega sebelum perlahan duduk. Namun, saat dia duduk, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba hilang. Tuan Tua Lu, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa tekanan padanya hilang? Mungkinkah Xiaoran telah menggunakan kekuatan suci untuk menghilangkan semua kekuatan suci? Dengan sedikit keraguan, Tuan Tua Lu berdiri sedikit. Dalam sekejap, tekanan yang luar biasa tiba-tiba menekan dengan liar. Wajah tuannya langsung berubah menjadi ungu, seolah-olah dia mengalami sembelit. Lalu, dia buru-buru duduk. Setelah menghela napas lega lagi, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ekspresinya makin bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu ia duduk di kursi ini, ia tak lagi sepenuhnya ditindas oleh kekuatan ilahi. Begitu ia meninggalkan kursi ini, ia langsung ditindas oleh kekuatan ilahi. Dengan bingung, ia menunduk dan mengamati lebih dekat. Seluruh tubuhnya berantakan. Kursi ini ternyata mengandung jejak aura abadi. Benar sekali, aura abadi. Benda ini mengandung aura abadi. Dengan kata lain, ini adalah artefak abadi. Ya Tuhan, apakah ini lelucon? Apakah ada kursi milik cucunya yang merupakan artefak abadi? Tidak heran murid-muridnya begitu kuat. Tampaknya Lusiaoran bahkan lebih kuat. Dia sudah menduga bahwa Lusiaoran sangat kuat sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Lusiaoran akan sekuat itu. Karena dia menggunakan artefak abadi sebagai kursi, dia mungkin bukan makhluk abadi biasa, kan? Lagi pula, para makhluk abadi itu sendiri tidak memiliki artefak abadi. Kultivasi Lusiaoran mungkin juga luar biasa di alam abadi. Mungkinkah dia adalah Dewa Emas Zenith Heaven?
Cucunya telah berkultivasi hingga ke alam abadi emas surga zenit di usia yang begitu muda. Apakah ini lelucon? Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti. Siapa yang peduli kalau dia seorang Zenith Heaven Golden Immortal? Pokoknya, semakin kuat dia, semakin baik. Memikirkan hal itu, dia menyeringai lagi. Lu Xiaoran bingung. Kakek, ada apa? Kakek terlihat sedih sesaat, lalu bahagia di saat berikutnya. Bukan apa-apa. Kakek memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ngomong-ngomong, urusan sekte mistis sudah selesai. Sekte mistis sudah berhasil membatalkan pertunangan, jadi mulai sekarang, kau tidak perlu khawatir. Bagus, terima kasih sudah datang khusus untukku, kakek. Anak bodoh, aku kakekmu. Jadi bagaimana kalau aku membantumu mengurus sesuatu? Tapi, Lu Xiaoran mengangkat alisnya sedikit. Kakek, silakan bicara apapun yang ada di pikiranmu. Bukan apa-apa, hanya saja, ketua sekte mereka ingin menjadikanmu gurunya. Dia ingin menjadikanku tuannya. Apa ada kesalahan? Tidak salah lagi. Orang-orang dari sekte angin dan api pergi mencari masalah dan diselesaikan oleh ketiga muridmu. Pada akhirnya, dia terlalu iri dan ingin menjadikanmu gurunya. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk membatalkan pertunangan. Ekspresi Lu Xiaoran membeku. Aku sudah bilang ketiga bocah nakal ini untuk tidak membuat masalah di luar, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Kecuali tidak ada pilihan lain, mereka seharusnya tidak menyerang sembarangan. Pada akhirnya, mereka tetap menyerang. Lu Xiaoran paling benci masalah. Ia menduga ketiga bocah nakal ini suka pamer. Pada akhirnya, kekuatan yang mereka tunjukkan terlalu dahsyat, membuat pihak lain iri. Itulah sebabnya pihak lain ingin Lu Xiaoran menerimanya sebagai murid. Kau tak bisa menyalahkan mereka. Kalau kau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja sekte angin dan api. Itu karena orang-orang dari sekte angin dan api terlalu hina. Mereka ingin menikahi Gong Waner, tapi mereka tetap saja menghinamu. Belum lagi mereka bertiga, bahkan aku pun tak tahan dengan mereka. Kalau aku punya kekuatan mereka, aku pasti tak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Begitu Tuan Tua Lu selesai berbicara, Lu Xiaoran tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Itu tidak benar, kakek. Jika sekte misti mereka tahu bahwa aku sangat kuat dan tidak mau membatalkan pertunangan, aku bisa mengerti. Namun, aku tidak mengerti mengapa pihak lain ingin memaksaku untuk menerimanya sebagai murid. Apakah mereka sebodoh itu? Apakah mereka tidak memikirkan akibat dari mengancamku? Lagi pula, Chang Sheng dan yang lainnya seharusnya tidak menerimanya, kan? Bukankah mereka yang sedikit itu saling bertarung? Ini. Tuan Tua Lu langsung terdiam. Lu Xiaoran mencium sesuatu yang mencurigakan. Kakek, katakan yang sejujurnya. Ada apa? Wajah Tuan Tua Lu memerah saat dia menghindari kontak mata. Sebenarnya, bukan apa-apa. Aku hanya berpikir karena kau sudah membatalkan pertunangan dengan murid pihak lain, menerima mereka sebagai muridmu juga bisa dianggap memberikan kompensasi psikologis. Kau tidak boleh terlalu kejam, kan? Lu Xiaoran menggelengkan kepalanya. Kemuridanku bukan main-main. Mustahil bagiku untuk menerima sembarang orang. Kakek, kau harus bilang padanya untuk fokus menjadi ketua sekte Mistisek. Bagaimana mungkin? Aku sudah menerima hadiahnya. Kalau masalah ini tidak berhasil, aku tidak akan bisa menghadapi mereka. Lu Xiaoran, sialan, kakek, kau benar-benar mengkhianati cucumu demi hadiah kecil. Batuk-batuk, wajah guru tua itu memerah. Kau tidak boleh berkata begitu. Aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya memintamu untuk menerima seorang murid. Jika kau benar-benar tidak mau, aku tidak bisa memaksamu. Paling-paling, aku akan pergi dan meminta maaf kepada mereka. Lagi pula, ini bukan hadiah kecil, melainkan ratusan juta kristal ilahi kelas atas. Lu Xiaoran menepuk dahinya. Dia selalu merasa bahwa korupsi hanya terjadi pada sekte lain, seperti sekte setan surga. Orang-orang di sekitarnya telah dididik dengan baik olehnya dan pasti tidak akan menjadi korup. Pada akhirnya, ia tidak menyangka kakeknya sendiri akan menjadi orang pertama yang menjadi korup. Kakeknya bahkan telah menerima pemberian pihak lain dan ingin agar dia menerima pihak lain tersebut sebagai muridnya. Tampaknya, siapapun orangnya, selama fraksinya masih berkuasa, korupsi sulit dihindari. Lupakan saja, ketua sekte misti itu sepertinya sudah berada di alam Kaisar Dewa. Bakatnya juga lumayan, biarkan dia masuk ke sekte tanpa nama dan menjadi murid generasi kedua.
Namun, kakek, kau tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Kalau tidak, meskipun kau kakek kandungku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tuan Tualu terkekeh. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukannya. Lagi pula, aku bukan orang yang serakah. Aku menitipkan kristal-kristal suci ini untukmu. Aku tidak menyentuh satu pun. Anggap saja itu biaya kuliahku untuknya. Lu Xiaoran mengangguk. Kalau tidak ada yang lain, kakek, pergilah dan berkultivasi. Aku harus bergegas dan berkultivasi. Tidak, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Katakan padaku, kakek, lihat, kau sudah menerima ketua sekte misti. Bisakah kau menerimaku juga? Aku juga ingin bergabung dengan sekte tanpa namamu. Lu Xiaoran, kakek, apakah kamu bercanda denganku? Aku tidak bercanda denganmu. Aku serius. Tuan Tualu memiliki ekspresi serius. Lu Xiaoran tahu bahwa pihak lain benar-benar tidak bercanda. Hal ini membuatnya semakin terdiam. Lalu apakah aku akan memiliki senioritas atasmu atau sebaliknya setelah kau bergabung dengan sekte tanpa nama? Bab 411, Penjelasan Pemilihan Guru Sekte Tanpa Nama. Gampang, kamu boleh memanggilku kakek di depan orang lain, tapi aku akan memanggilmu tuan secara pribadi. Itu sama sekali tidak akan jadi masalah. Lu Xiaoran, lebih baik tidak, saat ini aku hanya punya 9 murid. Aku tidak bisa menerima lebih banyak lagi. Murid-murid sekte tanpa nama lainnya adalah murid generasi kedua. Kalau kau mau, kau bisa menerima salah satu dari mereka sebagai gurumu, sama seperti guru sekte-sekte misti. Lagi pula, aku kan kakek kandungmu. Apa tidak ada perlakuan khusus untukku? Tidak bisakah aku menjadi murid langsungmu? Justru karena kau kakek kandungku, aku tidak cocok mengajarimu. Aku akan merasa tidak nyaman. Jangan salahkan aku kalau aku tidak bisa mengajarimu dengan baik. Lupakan saja, aku akan mencarikannya di antara murid-muridmu. Lu Xiaoran mengangguk. Baiklah, silakan. Aku akan segera mulai berkultivasi. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Saya mengerti. Tuan Tualu berlari keluar dan meminta informasi. Dia tidak punya banyak kenalan di sini, jadi dia hanya menemukan murid-murid yang cukup dikenalnya. Misalnya, Butfes. Tuan Tua, Anda bertanya pada orang yang tepat. Butfes berbaring di pintu masuk lembah dan menggertakkan giginya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu segalanya tentang sekte tanpa nama ini, tapi tidak banyak orang yang tahu lebih banyak dariku. Kalian mungkin tidak percaya, tapi nyatanya, ketika sekte tanpa nama kita datang ke dunia ilahi dari alam bawah, akulah orang pertama yang menemukan guru. Yang lainnya harus berada di peringkat di bawahku. Tuan Tualu mengangguk. Benar, lalu, murid sekte tanpa nama mana yang paling cocok untuk kuterima sebagai guru? Jika kita berbicara tentang murid yang cocok, orang pertama yang menanggung beban adalah kakak senior utama sekte tanpa nama kita, kakak senior tertua Yun. Mengapa? Kakak senior Yun adalah anak haram guru. Apa katamu? Tidak mungkin. Yun Lige anak Xiaoran. Tentu saja. Buat apa aku bohong? Kalau kau tidak percaya, tanya saja langsung pada murid tanpa nama. Semua orang sudah tahu. Kalau aku bohong, seluruh keluargaku bisa mati dalam hitungan menit. Enggak juga. Kalau aku nggak percaya, kenapa aku harus tanya? Tuan Tualu tersenyum penuh arti. Aku tidak menyangka Xiaoran punya putra rahasia yang sudah dewasa. Dia baru berusia 30-an sekarang. Melihat Yun Lige, dia tampak sudah dewasa juga. Apakah ini berarti Xiaoran telah menghamilinya saat remaja? Cek-cek, awalnya kukira ayahnya sudah playboy. Aku nggak ngangka dia bisa ngalahin ayahnya. Dulu, waktu ayahnya menikah dengan ibunya, dia juga sudah tidak muda lagi. Aku mulai teralihkan. Ayo kita mulai. Ketua Yun memiliki sumber daya terbanyak di seluruh sekte. Kami memperkirakan sumber daya Ketua Yun mungkin berada pada tingkat yang tak terlampaui bahkan jika sumber daya murid-murid yang tersisa dikalikan beberapa kali. His gelombang. Apa Xiaoran sebegitu biasnya? Tentu saja, semua orang tahu bahwa murid utama Yun adalah murid kesayangan ketua sekte. Dia bagaikan mutiara kecil yang lembut di telapak tangan ketua sekte. Namun, kepala Yun juga yang paling berbakti di antara banyak murid. Meskipun murid-murid lain juga sangat berbakti kepada ketua sekte dan rela mempertaruhkan nyawa demi beliau, murid utama Yun berbeda. Murid utama Yun berani mati demi ketua sekte. Mendengar ini, Tuan Tualu mengangguk.
Ia sudah sepenuhnya yakin bahwa Yun Lige adalah putra kandung Lu Xiaoran. Dia terkejut. Namun, Ketua Yun juga memiliki murid terbanyak. Karena itu, jika kau menjadikan Ketua Yun sebagai gurumu, kau mungkin tidak akan mendapatkan banyak sumber daya. Benar, bagaimana dengan murid-murid lainnya? Kakak senior kedua juga pilihan yang bagus. Tingkat kultivasinya juga lumayan, tapi dia perempuan. Biasanya dia menerima murid perempuan. Sangat sulit bagi murid laki-laki untuk masuk. Lagi pula, untuk orang sepertimu, Tuan tua, jika penampilanmu tidak terlalu bagus, meskipun dia menerimamu, dia mungkin tidak akan mengajarimu dengan baik. Sialan, bukankah orang jelek pantas diperlakukan dengan baik? Aku pasti akan menyuruh Xiaoran memberinya pelajaran nanti. Tidak apa-apa, aku sudah lama tidak menyukainya. Dia tampak mulia dan dingin, seolah-olah semua orang berutang ratusan juta padanya. Sedangkan untuk kakak senior ketiga, kurasa kau tidak seharusnya menganggapnya sebagai gurumu. Kakak senior ketiga itu gila kultivasi. Intinya, ketika dia berkultivasi, dia mengabaikan orang lain. Dia pernah berkultivasi tanpa makan atau minum selama setahun penuh. Pada akhirnya, murid-muridnya terpaksa menjadi murid guru lain. Sekarang, dia juga tidak punya satupun murid di seluruh sekte tanpa nama kecuali Long Kuang. Namun, bakat Long Kuang memang tidak buruk sejak awal, dan ia bahkan telah direkomendasikan oleh ketua sekte. Kultivasinya bisa dikatakan paling kuat di antara murid-murid generasi kedua. Ia jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tidak buruk bagimu untuk memilih saudara keempat, saudara keenam, dan saudara ketujuh karena kamu pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya. Jika kamu menguasai dao pedang, tuan keempat pasti lebih cocok. Jika kamu menguasai teknik pedang, tuan keenam pasti akan menjadi pilihan terbaikmu. Sedangkan untuk guru ketujuh, dia tidak buruk dan memiliki lebih banyak murid. Dia juga lebih protektif. Namun, teknik kultivasi yang dia kembangkan, seni Dewa Naga, terutama mengubah orang menjadi iblis. Tidak seperti teknik kultivasi orang lain, teknik itu tidak memberikan banyak pengalaman. Keahlian merampok makam guru ke-8 sangat hebat. Dia menggali kuburan sepanjang hari. Kalau kamu suka menggali kuburan, kamu juga bisa mempertimbangkannya. Kurasa teknik kultivasinya lebih suram. Tuan ke-9 hampir lupa teknik kultivasinya yang tepat. Dia telah mempelajari seni ilahi pengendalian binatang sepanjang hari dan mungkin akan menemukan cara untuk mengubah manusia menjadi hewan peliharaan iblis. Jika kau tidak takut dia akan menjadi gila suatu hari nanti dan menjadikanmu hewan peliharaannya, kau juga bisa mencoba menjadikannya tuanmu. Sederhananya, yang terbaik saat ini adalah 1, 4, dan 6. Setelah itu 2, 7, dan 8. Yang terburuk adalah 3, 5, dan 9. Tuan Tualu mengerutkan kening. Setelah berbicara begitu lama, mengapa aku tidak mendengarmu menyebutkan yang kelima? Yang kelima itu zombie. Lagi pula, kakak kelima sebelumnya dipenjara oleh sekte Buddha dan menunda kesempatan kultivasinya. Sekarang, kultivasinya bahkan lebih rendah daripada beberapa murid generasi kedua. Bukankah masa depanmu akan hancur jika kau menemuinya sekarang? Dari yang kau bilang, kurasa hanya kakak keempat dan kakak keenam yang lebih cocok. Tapi, aku tidak suka pedang atau golok. Jangan bilang Xiaoran tidak punya murid lain. Dia juga punya murid yang namanya hanya nama. Kultivasinya berada di peringkat ke-10. Namanya Ling Xinyu atau apalah. Dia mungkin juga anak haram ketua sekte. Banyak orang mendengar bahwa dia secara terang-terangan memanggil ketua sekte dengan sebutan ayah. Dia bahkan lebih arogan daripada ketua Yun. Mata Tuan Tualu berbinar. Lumayan, karena dia putri kandung Xiaoran, dia jelas tidak kalah dengan ketua Yun. Dia pasti akan mendapatkan banyak sumber daya. Lagi pula, dia murid yang baru saja diterima Xiaoran. Seharusnya dia belum punya murid. Kalau aku yang pertama pergi, kan. Tuan Tualu langsung mendapat arah. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Dia akan pergi dan mengangkat Ling Xinyu sebagai gurunya. Ketika ketua sekte Misti datang, dia akan membiarkan pihak lain mencari guru lain. Jika Ling Xinyu hanya memiliki satu murid, ia bisa lebih fokus membesarkannya. Semua sumber daya pasti akan dimonopoli olehnya. Sempurna, Tuan Tualu tampaknya telah melihat dirinya bangkit sebagai murid generasi kedua terkuat dari sekte tanpa nama. Menjadi ahli alam kaisar dewa dan membunuh musuh di tingkat yang lebih tinggi bukanlah mimpi.
Dia sudah mengambil keputusan. Ling Xinyu. Di Sekte Misti, Master Sekte Misti memanggil muridnya, Gong Waner, ke hadapannya. Waner, maafkan aku. Ini salah Tuan. Kalau saja Tuan punya kemampuan, kau tidak akan ditolak. Gong Waner berkata dengan ekspresi tenang, ini bukan salah guru. Aku tahu Lu Xiaoran terlalu berkuasa sehingga menolak pernikahanku. Sebelumnya, aku bertanya-tanya kenapa dia terus menolakku. Apa benar-benar karena dia malu dan merasa tidak pantas untukku? Sekarang, aku merasa selama ini akulah yang terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar konyol. Jangan bilang begitu. Kamu sudah sangat hebat. Hanya saja Lu Xiaoran benar-benar terlalu luar biasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, setelah terstimulasi kali ini, saya juga ingin bekerja keras dan bersiap untuk keluar mencari peluang. Kebetulan sekali, aku juga berpikir begitu. Benar, selama kita bekerja sama dan berlatih dengan tekun, kita pasti bisa mencapai alam Dewa Raja tanpa diganggu orang lain. Gong Waner mengangguk, sang guru dan murid berpamitan. Kemudian, Master Sekte Misti segera tiba di kaki gunung. Di kaki Sekte Misti, sesosok kebetulan tengah menunggu. Li Shengshui, kenapa kamu lambat sekali? Kamu lama sekali turunnya. Li Shengshui adalah pemimpin sekte terkenal dari Sekte Misti. Dulu, pihak lain tentu saja tidak berani memanggilnya dengan namanya. Namun, sekarang, ia tidak lagi takut. Tuan Tualu, Anda harus membiarkan saya menangani beberapa urusan. Kamu kan gak sekarat. Apa yang harus diurus? Aku harus memberitahu murid-murid dan tetuaku tentang sekte ini. Apakah semuanya sudah selesai? Semuanya sudah beres. Aku sudah memilih 3 guru untukmu. Mereka semua guru yang baik. Ada guru ketiga, suster senior kelima, dan guru ke-9 dari sekte tanpa nama. Mereka semua tokoh terkenal. Aku sudah membicarakannya dengan mereka dan mereka semua bersedia menerima murid. Katakan saja, Li Shengshui memberinya acungan jempol. Seperti yang diharapkan dari kakek kandung Master Sekte Lu, kata-katamu memang efektif. Aku, Li Shengshui, telah berkultivasi selama 10.000 tahun dan akhirnya menemukan sebuah organisasi. Di masa depan, aku bisa melepaskan bakatku. Hahaha, Li Tua, kamu pernah bilang sebelumnya. Tuan Tualu menggosok ibu jari dan jari telunjuknya, dan Li Shengshui langsung mengerti. Aku mengerti, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Ada di sini. Dia menyerahkan kepada Tuan Tualu sebuah cincin spasial lain yang berisi 500 juta kristal ilahi bermutu tinggi. Akan tetapi, saat dia menyerahkan kristal-kristal suci dan Tuan Tualu tengah memeriksa, sebuah kecelakaan terjadi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh dari mereka berdua. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Li Shengshui dan Tuan Tualu tertegun dan berbalik pada saat yang sama. Pada suatu saat, Gong Waner benar-benar berdiri di belakang mereka berdua. Wajah Tua Li Shengshui langsung memerah. Sial, dia sebenarnya telah ditemukan oleh muridnya. Dia baru saja mengatakan ingin menjelajahi dunia dan berkultivasi dengan tekun. Namun, dalam sekejap mata, dia tertangkap basah oleh murid kesayangannya. Kini, rencananya untuk pergi ke sekte tanpa nama telah terbongkar. Bab 412, kita bisa mulai berburu. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya membatalkan pertunangan. Ya, Tuan Tualu juga mencoba ikut bermain. Ya, benar, itu hadiah penarikan. Karena kita sudah membatalkan pertunangan, wajar saja jika keluarga Lu kita mengembalikan hadiah pertunangan itu. Oh, Gong Waner mengangguk acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan pergi. Melihat pihak lain pergi, Tuan Tualu tidak bisa menahan diri untuk berkata, kurasa dia tahu. Li Shengshui terdiam. Aku telah mengecewakannya. Sebagai gurunya, seharusnya aku tetap berada di pihaknya dan membantunya menghadapi Lu Xiaoran. Kalau begitu, kenapa aku tidak mengembalikan uangnya saja? Belum terlambat bagimu untuk mengejar muridmu sekarang. Itu tidak akan berhasil. Aku hanya seorang pria yang ingin menjadi ahli alam Dewa Raja. Bagaimana mungkin aku menunda kultivasiku demi urusan pribadi muridku? Ayo pergi. Aku masih siap bergabung dengan sekte tanpa nama. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dunia ilahi, Futu juga membuka matanya dari kegelapan. 4 pedang dengan warna berbeda muncul di sampingnya. Semuanya mengandung energi yang sangat kuat. Aura yang terpancar dari setiap pedang dengan mudah melampaui artefak dewa yang mendalam.
Kekuatannya bisa dikatakan luar biasa dahsyat dan telah mencapai tingkat artefak abadi. Akhirnya aku menyempurnakan keempat pedang pembunuh abadi dan diagram formasi pembunuh abadi dengan sempurna. Mulai sekarang, siapa di antara para makhluk abadi yang akan menjadi tandinganku? Semudah itu bagiku untuk membunuh Lu Xiaoran. Tuan, tunggu saja. Aku akan segera menyelesaikan misi yang Tuan berikan. Aku pasti akan membantu Tuan menyatukan pengadilan surgawi dan menjadi eksistensi tertinggi. Saat dia berbicara, adik perempuannya sudah berjalan masuk perlahan. Kakak senior, semua ahli alam dewa raja dan alam dewa tertinggi di grup obrolan sudah siap. Futu mengangguk. Lumayan. Dengan bantuan mereka dan apa yang diajarkan oleh Master Formasi Pedang Pembunuh Abadi, meskipun Lu Xiaoran adalah reinkarnasi Kaisar Langit, dia tetap bukan tandinganku. Seorang ahli alam dewa tertinggi di grup obrolan baru saja melangkah ke alam dewa raja pagi ini. Itu Geliyun, kan? Adik perempuannya mengangguk. Ini Geliyun. Karakter anak ini sangat bagus, dan bakatnya bahkan luar biasa. Setelah bergabung dengan grup obrolan dewa raja kami, kultivasinya terus meningkat, menciptakan level baru. Sekarang, dia telah berhasil melangkah ke alam dewa raja dari alam dewa tertinggi. Bisa dibilang dialah yang paling potensial di seluruh grup obrolan Dewa Raja. Bahkan sampai pada titik di mana aku merasa bakatnya setara dengan para ahli alam Raja Dewa tua itu. Bisa dibilang dia cukup unik. Meskipun bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan kita, dia jelas bukan orang biasa. Benarkah begitu? Futu menyipitkan matanya sedikit. Jika Tuan berhasil mencuri keberuntungan Lu Xiaoran setelah membunuh pihak lain, langkah selanjutnya kemungkinan besar adalah menduduki posisi Kaisar Langit. Pada saat itu, dia pasti membutuhkan beberapa bawahan yang cakap. Kita harus mengambil inisiatif untuk membantu guru menyelesaikan masalah ini. Sepertinya aku harus menghubungi Geliyun ini. Memang benar begitu. Di lembah, setelah Yun Lige menerobos ke alam Raja Dewa, dia perlahan membuka matanya. Semenjak dia menelan sejumlah besar jiwa dewa di dunia dewa, bakatnya telah meningkat berkali-kali lipat. Sekarang, kecepatan kultivasinya benar-benar mengejutkan. Dulu, ia selalu diejek oleh adik-adiknya karena dianggap paling rendah. Kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akhirnya merasakan betapa ringannya kata jenius. Sekarang, kultivasinya telah mencapai alam Dewa Raja. Mungkin tak lama lagi ia akan mencapai alam abadi lagi. Sebagian kenangannya perlahan muncul dalam pikirannya. Aku tidak menyangka akan tetap berada di bawahnya pada akhirnya. Mungkin ini takdir. Langit telah lama memutuskan bahwa orang yang terpilih bukanlah aku atau Pak Tua Hongjun. Namun, dalam hidup ini, meskipun aku tidak bisa menjadi orang pilihan, aku tetaplah murid dari orang pilihan itu. Itu bukan suatu kehilangan. Aku penasaran seperti apa ekspresi Hongjun si anjing tua itu saat tahu tuanku sudah kembali. Aku sangat menantikannya. Begitu dia selesai berbicara, layar di benak Yun Lige menyala lagi. Apa kamu di sana? Yun Lige sedikit mengangkat alisnya karena berita ini bukan dari grup obrolan Raja Dewa. Melainkan, itu adalah pesan pribadi. Pesan ini adalah pesan pribadi dari ketua grup, Futu, kepadanya. Dengan kata lain, ini adalah pesan yang hanya mereka berdua bisa melihatnya. Hal ini membuat Yun Lige mengangkat alisnya sedikit. Mengapa orang ini tiba-tiba mengirimiku pesan pribadi? Mungkinkah pihak lain telah jatuh cinta padanya dan ingin mengajaknya keluar untuk bertemu kelompok atau berkelahi? Namun, dia tetap menjawab. Lagi pula, pihak lain adalah ketua kelompok. Ya, apakah kamu sedang berkultivasi? Tidak. Oh, apakah kamu punya waktu sekarang? Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Apakah ada orang lain selain kamu? Tidak. Baiklah. Kurasa kamu juga tercengang dan penasaran saat aku mengirimimu pesan pribadi kali ini, kan? Sebenarnya, tidak banyak, terutama karena bakatmu sangat bagus dan kamu berbeda dari yang lain. Karena itu, aku ingin memberimu kesempatan. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia. Tentu saja aku bersedia. Bagaimana mungkin aku tidak mau diakui oleh ketua kelompok? Bagus, seperti yang kuduga dari orang yang kusuka, kau memang pintar. Setelah jeda, dia melanjutkan, sebenarnya, meskipun banyak orang dalam kelompok itu semuanya adalah ahli alam Raja Dewa Lama dan jauh lebih kuat darimu, bakatmu sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka. Jika bukan karena itu, aku tidak akan mencarimu. Faktanya, latar belakang grup obrolan kami jauh melampaui imajinasi Anda.
Membunuh Lu Xiaoran hanyalah misi kecil di grup obrolan kita. Ada banyak misi besar di grup obrolan. Bahkan ada misi yang bisa membantumu menjadi seorang abadi, seorang dewa langit, seorang dewa keliling Tai, atau bahkan seorang dewa emas zenit surga. Ini semua adalah eksistensi yang diimpikan orang lain tetapi tak dapat diraih. Namun, selama kau bersedia bergabung dengan kami dan mengikuti jejak guruku, aku bisa membantumu melewati beberapa ambang batas ini dengan mudah. Coba pikirkan, Zenith Heaven Golden Immortal adalah eksistensi yang diimpikan banyak orang untuk didapatkan. Selain orang suci, siapa di dunia ini yang dapat menolak kultivasi mereka? Yun Lige berpura-pura terkejut, apakah pendukungmu sekuat itu? Tentu saja, apakah kamu bersedia bergabung? Yun Lige langsung menjawab, ya, tentu saja aku bersedia. Aku hanya tidak tahu apakah kau bersedia menerimaku. Asalkan kamu bersedia, lalu, bolehkah aku tahu siapa yang ada di belakang kita? Aku belum bisa memberitahumu tentang ini untuk saat ini. Tapi, setelah memburu Lu Xiaoran, aku akan membawamu menemuinya secara pribadi. Percayalah, kau pasti akan terkejut. Dia akan menjadi kaisar langit di masa depan. Apakah dia sekuat itu? Itu benar. Baiklah, mulai sekarang, nyawa Liyun adalah milik Futu Senior. Futu Senior, kalau butuh sesuatu, silakan suruh aku berkeliling. Benar, bersiaplah lebih awal. Aku akan mengaktifkan formasi 100 Raja untuk menghadapi Lu Xiaoran. Setelah mengatakan ini, lampu kotak obrolan menjadi gelap. Mata Yun Lige tak dapat menahan diri untuk berkedip. Anak-anak nakal zaman sekarang jago banget bikin onar. Orang ini berani-beraninya nyebut dirinya calon kaisar langit. Mereka benar-benar tahu caranya bikin diri mereka kelihatan keren. Kaisar langit saat ini di era ini tampaknya sampah bernama Hao Tian. Sepertinya pihak lain adalah musuh bebuyutannya. Sayangnya, aku hanya ingat apa yang terjadi sebelum kesengsaraan naga dan Phoenix dan tidak mengerti apa yang terjadi setelahnya. Kalau tidak, aku bisa saja menyimpulkan identitas orang ini. Namun, karena pihak lain berani mengingini posisi kaisar langit, dia mungkin bukan orang biasa. Guru dan aku sama-sama reinkarnasi dan tidak lagi memiliki kekuatan penghancur dunia seperti di kehidupan sebelumnya. Karena itu, kita harus berhati-hati saat menghadapi pihak lain. Setelah membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya, karakter Yun Lige menjadi lebih dewasa dan berhati-hati. Ia tahu bahwa setinggi apapun kultivasi seseorang, tetaplah sia-sia. Sebelum akhir, tak seorang pun boleh ceroboh. Jika tidak, sekuat apapun kultivasi seseorang, mereka tetap akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yun Lige segera melaporkan masalah ini kepada Lu Xiaoran. Setelah Lu Xiaoran mendengar tentang ini, dia tidak dapat menjelaskan identitas orang di balik grup obrolan Raja Dewa. Sepertinya orang di balik ini memang tokoh terkenal. Tapi, aku tidak bisa mengungkap identitas orang itu. Mungkin orang itu juga bajingan tua. Ngomong-ngomong, karena kau sudah melangkah ke alam Dewa Raja, apa kau ingat sesuatu? Yun Lige tentu saja tahu apa yang dimaksud Lu Xiaoran. Itu tak lain adalah identitasnya di kehidupan sebelumnya. Sepertinya seiring kultivasinya terus meningkat, gurunya juga telah membangkitkan banyak ingatan. Dia terbatuk pelan, wajahnya agak panas. Guru, itu terjadi di kehidupan saya sebelumnya. Lagi pula, saya sudah menjadi murid Anda di kehidupan ini. Apakah Anda perlu bersikap kalkulatif terhadap saya? Di kehidupanmu sebelumnya, kaulah yang paling kejam saat menyerangku. Aku selalu mengingatnya, bukankah begitu? Dewa Iblis Rahu. Yun Lige menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi di kehidupanku sebelumnya. Aku memang telah menyinggung guru. Jika guru ingin memarahiku, aku tidak akan mengeluh. Melihat ekspresinya yang serius, Lu Xiaoran melambaikan tangannya. Aku bercanda denganmu. Kalau aku mau membunuhmu, kau pasti sudah lama mati. Bagaimana mungkin kau masih berdiri di sini? Yun Lige menyeka keringat dingin dari dahinya. Guru, jangan bercanda seperti ini lagi. Sangat mudah menakut-nakuti orang sampai mati. Aku bukan lagi Dewa Iblis Rahu. Aku hanya muridmu sekarang. Aku hanyalah sampah yang tingkat kultivasinya bahkan tidak cukup untuk mencapai alam abadi. Lu Xiaoran mengangguk. Baiklah, bawa Wuxia dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam formasi 100 Raja. Saatnya tuanmu, sang protagonis, bersinar. Kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu. Ya, Yun Lige menjilat sudut mulutnya,
dan cahaya hijau rakus melintas di matanya. Bab 413, Pengumpulan Para Ahli Alam Raja Dewa. Larut malam, bintang-bintang menerangi galaksi dan jaring bintang yang menyilaukan perlahan terbentuk di langit, seakan-akan akan menyelimuti seluruh dunia. Di bawah langit berbintang, Futu berdiri gagah di udara, memegang kompas perunggu. Saat dia menyuntikkan kekuatan abadi dan menggumamkan mantra, kompas perunggu juga mulai perlahan melepaskan cahaya hijau tua yang mencapai langit. Dalam sekejap, seluruh langit dan seluruh galaksi tampak berguncang. Pada saat ini, kekuatan dunia mulai menyebar ke segala arah, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Adik perempuan Futu tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Kakak senior, kompas ini benar-benar bisa menggerakkan kekuatan galaksi. Mungkinkah? Futu tersenyum dan berkata, kau benar. Ini artefak abadi lain yang diberikan guru kepadaku. Artefak ini bisa memobilisasi kekuatan galaksi untuk mencari orang atau benda apapun. Selama masih ada seseorang di dunia ini, lupakan saja rencana kabur dariku. 10 tarikan napas. Aku hanya butuh 10 tarikan napas untuk langsung menemukan lokasi Luciaoran. Pada saat itu, dia akan meninggal tanpa tempat pemakaman. Mata Suster Futu menunjukkan sedikit rasa iri. Ia dipenuhi rasa iri pada kompas artefak abadi ini. Dia bertanya-tanya kapan dia akan bisa memperoleh artefak abadi. Bagaimanapun, ini adalah artefak abadi. Hanya orang abadi yang bisa memilikinya. Rasa kagum dan iri yang mendalam mengalir dalam hatinya. Namun, setelah 10 tarikan napas, tidak ada gerakan di udara. Kompas pun melayang dengan tenang di udara. Adik Futu tak dapat menahan diri untuk mengangkat alisnya sedikit. Kakak senior, apakah artefak abadimu tidak berfungsi? Futu terdiam sejenak sebelum berkata, kurasa tidak. Kurasa mungkin karena dunia ilahi terlalu luas dan terlalu banyak orang. Karena itu, meskipun itu artefak abadi, mustahil baginya untuk menemukan Luciaoran dalam sekejap. Setelah beberapa saat, dia pasti akan ditemukan. 5 menit kemudian, Suster muda Futu melanjutkan, kakak senior, apakah kamu yakin artefak abadi itu tidak rusak? Kurasa tidak. Lagi pula, guru yang memberikan ini pada kita. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Setelah 5 menit berikutnya, kakak senior, apakah kamu yakin artefak abadi ini tidak rusak? Kurasa tidak. Sosok seperti apa guru itu? Kalau kompasnya saja tidak berfungsi, siapa lagi di dunia ini yang bisa dipercaya? Itu benar. Di lembah, Luciaoran dan yang lainnya menunggu lama, tetapi pihak lain tidak menemukan mereka atau memanggil Yun Lige dan yang lainnya. Hal ini membuat Luciaoran mengerutkan kening. Aneh, bukankah makhluk bernama Futu ini bilang akan memburuku? Kenapa dia belum juga datang menemuiku? Entahlah, aku akan bertanya di grup. Yun Lige hendak bertanya ketika Luciaoran berkata, tidak, lebih baik kau bertanya padanya secara pribadi. Baiklah, Yun Lige setuju dan segera mulai menghubungi Futu. Ketua kelompok Futu, bukankah kau bilang misinya akan segera dimulai? Kenapa belum ada kabar? Aku tidak sabar untuk memburu Luciaoran. Tak lama kemudian, Futu menjawab, aku sedang mencari Luciaoran dan belum menemukannya. Dia mungkin bersembunyi. Orang ini sangat pandai bersembunyi. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk menangkapnya. Begitu. Kalau begitu aku akan menunggu sedikit lebih lama. Dengan kekuatan ketua grup Futu, seharusnya mudah bagimu untuk menemukan Luciaoran. Dengan mengatakan itu, Yun Lige meninggalkan obrolan pribadi. Futu tidak dapat menahan senyum kepada adik perempuannya. Bakat Yun Lige ini tidak hanya luar biasa, tetapi kata-katanya juga menyenangkan. Dia benar-benar berbakat. Saya pikir dia punya bakat untuk menjadi penjilat. Apa salahnya penjilat? Nggak apa-apa, asal sepatu kita yang mereka jilat. Kamu benar. Di pihak Yun Lige, dia baru saja meninggalkan obrolan grup ketika dia tidak bisa menahan bersin. Dia mengusap hidungnya dan tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Sial, aku penasaran siapa yang diam-diam menjelek-jelekkanku. Sial, Luciaoran menendang pantatnya. Jangan bicara omong kosong denganku. Apa kata mereka? Mereka bilang mereka tidak bisa menemukanmu. Luciaoran menepuk kepalanya. Dia bertanya-tanya mengapa pihak lain tidak datang menemuinya untuk waktu yang lama. Inilah masalahnya. Karena dia memiliki Wangkai untuk melindunginya, bahkan Dao Surga tidak dapat merasakannya, apalagi seorang Futu. Terlebih lagi,
dia telah mendirikan banyak formasi abadi di lembah ini, jadi semakin mustahil bagi pihak lain untuk merasakannya. Sepertinya aku harus keluar dan menarik perhatiannya. Kalian mundur dulu dan menjauhlah dariku agar tidak ketahuan oleh pihak lain. Baiklah, semua orang segera meninggalkan lembah, dan Lu Xiaoran perlahan naik ke langit dan melepaskan jejak auranya. Wang Kai, apakah Dao Langit benar-benar tidak bisa menemukanku? Secara logika, penghalang antara alam bawah dan alam ilahi seharusnya juga diciptakan oleh Dao Langit. Tidak, penghalang antara alam bawah dan alam ilahi tidak diciptakan oleh Dao Langit, melainkan oleh Meridian dan Kulit Pangu. Dao Langit bisa masuk, tetapi mustahil baginya untuk berpatroli di sini dengan mudah. Kalau tidak, Dao Surga pasti sudah lama datang mencarimu. Jadi begitu, Lu Xiaoran samar-samar mengerti. Sepertinya Pangu juga cukup pintar untuk diam-diam memasang jebakan agar bisa kembali hidup. Adapun kepala sekolah Jie Cholege, Tong Tian, dia jelas tahu bahwa Pangu punya rencana cadangan seperti itu, jadi dia menciptakan Lu Xiaoran. Semua orang tampaknya menunggu saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi ini. Sayangnya, dia bukan Pangu. Pada saat yang sama, Futu sepertinya merasakan sesuatu dan langsung berkata, "Ya, ya. Adik perempuan, lihatlah artefak abadi kompas itu." Suster muda Futu menoleh dan melihat titik cahaya redup muncul di kompas. Meskipun sangat redup dan berkedip-kedip, ia dapat dengan jelas menentukan lokasi lawan bicaranya. Sepertinya Lu Xiaoran ini benar-benar kuat. Bahkan kompas artefak abadi yang diberikan guru kepadamu pun butuh waktu lama untuk menemukannya. Futu tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, jika Lu Xiaoran tidak cukup kuat, Tuan tidak akan begitu takut padanya. Namun, orang benar akan selalu selangkah lebih maju. Dia masih tertangkap oleh kita sekarang. Aku akan segera memanggil para ahli alam Dewa Raja. Tak lama kemudian, cahaya kemasan tiba-tiba membubung tinggi ke angkasa. Setelah merasakan cahaya ini, aura yang tak terhitung jumlahnya di alam ilahi dengan cepat mengembangkan aura mereka. Pada saat ini, banyak sekali orang di seluruh dunia ilahi mulai gemetar. Aura yang kuat sekali. Apakah leluhur sekte Dewa Perang kita keluar dari pengasingan? Aura ini, dia ahli alam Dewa Raja. Mungkinkah orang itu sungguh kuat? Aura ini luar biasa. Apakah ini ahli alam Dewa Raja? Aku tidak menyangka ada ahli alam Dewa Raja di dekat gunung awan besar kita. Mengerikan sekali. Begitu banyak aura yang meletus saat ini. Apa yang terjadi di alam ilahi hari ini? Bintang-bintang telah bergerak, gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di alam ilahi. Para kultivator yang biasanya tidak menonjolkan diri ini, kini telah menunjukkan kekuatan mereka yang terkuat, menyebabkan kegemparan di seluruh dunia ilahi. Di sudut dunia abadi, di bawah paviliun yang sama, dua orang tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya rencananya akan segera dimulai. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Jika kau menang, mulai sekarang, pengadilan surgawi akan berada di bawah kendalimu. Kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi orang suci. Keduanya saling berpandangan dan tersenyum penuh arti. Pada saat yang sama, di bawah langit berbintang di dunia ilahi, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di atas lembah tempat Lu Xiaoran berada seperti meteor. Retak, retak, dengan suara keras, penghalang spasial itu langsung hancur. Sosok kekar melangkah keluar lebih dulu. Tingginya sekitar 2 meter dan mengenakan mahkota perunggu. Ada tasbih kerangka raksasa yang tergantung di lehernya. Hahaha, aku tidak menyangka akan jadi yang pertama tiba. Sepertinya akulah yang berjasa menangkap Lu Xiaoran. Suara lain juga terdengar di telinganya. Itu belum tentu benar. Saudara Skeleton, mungkin lebih baik datang belakangan. Penghargaan ini bukan milik siapapun yang datang lebih dulu, melainkan milik siapapun yang datang di waktu yang tepat. Kaisar Dewa Kerangka mendengus. Sebelum ia sempat berbicara, suara lain terdengar. Benar, penghargaan utama tergantung pada siapa yang lebih kuat dan siapa yang memberikan pukulan telak pada Lu Xiaoran. Sedangkan yang lainnya, semuanya omong kosong. Dalam sekejap mata, ruang angkasa hancur saat para ahli alam Dewa Raja turun satu demi satu. Aura besar setiap orang membuat seluruh dunia bergetar. Zhou Tianhe tampaknya terkejut dengan kekuatan ini. Lebih dari 100 ahli alam Dewa Raja, hampir semuanya adalah ahli puncak dari seluruh dunia ilahi, telah berkumpul di sini. Tepat saat para ahli alam Dewa Raja berkumpul, cahaya kemasan menyerang. Ekspresi semua orang tak kuasa menahan gemetar.
Aura ini, ternyata adalah seorang ahli dari Sekte Buddha. Ketua kelompok itu sangat murah hati. Dia bahkan mengumpulkan seorang ahli dari Sekte Buddha. Dia sungguh luar biasa. Seorang ahli alam Dewa Raja yang terbang dengan kecepatan tinggi pasti akan menghancurkan penghalang spasial. Namun, orang-orang dari Sekte Buddha sama sekali tidak melukai penghalang spasial. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kultivasi mereka. Kaisar Dewa Kerangka dan para ahli alam Dewa Raja jahat lainnya tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Apa yang bisa dibanggakan? Sekte Buddha selalu mengklaim berada di jalan yang benar. Aku tidak menyangka suatu hari nanti, mereka benar-benar akan bekerja sama dengan kita. Sungguh menggelikan. Hehe, sudah lama aku katakan bahwa Sekte Buddha adalah sekelompok orang munafik. Memang, semua orang di dunia mengutamakan keuntungan diri sendiri. Bahkan Sekte Buddha pun tak dapat menahan diri ketika melihat kondisi yang begitu murah hati. As Everyone discuss, another golden light slowly descended from the sky. Aura yang terpancar dari cahaya keemasan bahkan membuat para ahli alam Dewa Raja merasakan tekanan hebat, sehingga sulit bagi mereka untuk bernapas dengan mudah. Saat cahaya keemasan mendarat, hati semua orang tak kuasa menahan gemetar, dan ekspresi mereka menjadi hikmat. Ketua kelompok, Anda di sini. Berdiri dan sambut ketua kelompok. Bab 414, Pertempuran. Dalam cahaya ilahi, Futu melangkah keluar. Di belakangnya terdapat 7 makhluk dengan kultivasi yang sangat mendalam. Masing-masing dari mereka tidak kalah dengan ahli puncak alam Dewa Raja. Ketujuh ahli alam Dewa Raja ini semuanya adalah yang terkuat di antara para ahli alam Dewa Raja. Semua orang hormat dan terkejut. Seperti yang diharapkan dari ketua kelompok, bawahan di sampingnya semuanya luar biasa. Setiap tingkat kultivasi mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak heran dia mampu menyediakan begitu banyak sumber daya yang kuat. Master Group Futu tersenyum dan melambaikan tangannya. Melihat begitu banyak ahli, matanya tak kuasa menahan ekspresi lega. Sejujurnya, dia belum pernah bertarung dalam pertempuran sehebat ini selama 8 masa hidupnya. Saat ini, dia sudah memiliki hampir 100 ahli alam Dewa Raja di bawah komandonya. Mereka bukan sembarang Tom, Dick, atau Harry. Mereka semua adalah ahli alam Dewa Raja. Di seluruh dunia ilahi, para ahli alam Dewa Raja adalah eksistensi yang terkuat. Seorang ahli alam Dewa Raja saja sudah sangat mengesankan. Seorang komandan ahli alam Dewa Raja bahkan lebih mengesankan lagi. Namun, pemimpin kelompok ini memimpin lebih dari 100 ahli alam Dewa Raja sekaligus. Betapa hebatnya ini, itu sudah cukup baginya untuk membanggakannya selama 10.000 tahun. Hari ini, dia pasti akan membuat Lucia Oran menderita dan menjadi makanan tuannya. Pada saat itu, ia akan memberikan kontribusi abadi. Tuannya pasti akan memberinya hadiah besar. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia menangkupkan kedua tangannya ke arah Buddha tinggi dan berkata, "Terima kasih, rekan Taois Xingyun, atas bantuanmu. Setelah hari ini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Sang Buddha tinggi tersenyum samar. "Terima kasih, rekan Daois Jiang. Tapi, bukankah rekan Daois Jiang sebelumnya bernama Jiang Li?" Kata-kata ini jelas agak menuduh. Lagi pula, Jiang Li sebelumnya mengatakan bahwa namanya adalah Jiang Li. Sekarang setelah ia mengatakan bahwa namanya adalah Jiang Futu, jelas ada sesuatu yang disembunyikannya. Jiang Li tersenyum. "Rekan Taois Xingyun, jangan marah. Nama asliku memang Jiang Li. Tapi, nama panggilanku Futu." Sang Buddha tinggi mendengus. "Tidak apa-apa, rekan Daois Jiang, kau boleh menyebut dirimu apapun. Asalkan kau tidak mengingkari janjimu pada akhirnya. Jangan khawatir, rekan Daois Xingyun. Aku mengerti." Kemudian, Jiang Futu menangkupkan tangannya ke arah yang lain lagi. "Hari ini, terima kasih atas bantuanmu dan menerima misi yang kuberikan untuk membunuh Lucia Oran bersama-sama. Mulai hari ini, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Semua yang berpartisipasi tidak akan menyesali pilihanmu hari ini." Ketua kelompok, "Anda terlalu baik." Dewa Raja Kong Chen tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Ketua kelompok, apakah ini benar-benar tempat Lucia Oran berada?" Jiang Futu mengangguk. "Tentu saja, semuanya, silakan lihat. Di lembah ini, sudah ada lebih dari 10.000 formasi susunan. Lagi pula, setiap formasi susunan begitu kuat sehingga membuat jantung berdebar-debar. Aku berani bilang, tak seorang pun di sini bisa membuat formasi susunan seperti itu."
Percayakah kau padaku? Mendengar ini, mata semua orang menjadi gelap. Memang benar apa yang dikatakan Jiang Futu. Jika bukan karena Jiang Futu, mereka bahkan tidak akan bisa merasakan apapun di lembah bawah. Namun, setelah Jiang Futu mengingatkan, mereka mendapati bahwa tampaknya ada formasi ilusi samar di bawah. Bahkan para ahli alam Dewa Raja seperti mereka pun tak mampu merasakan formasi ilusi ini. Mereka harus dicerahkan oleh orang lain untuk menemukannya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan formasi susunan pihak lain. Lu Xiaoran ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, Buddha Agung tidak peduli dengan Lu Xiaoran. Orang lain belum pernah melihat kekuatan seorang penembak jitu, tetapi dia pernah. Oleh karena itu, dia tahu betul betapa kuatnya Lu Xiaoran dan tidak terlalu peduli sama sekali. Akan tetapi, yang lebih membuatnya khawatir adalah saat ini, ia justru merasakan ada keakraban di antara kerumunan itu. Akan tetapi, ia tidak dapat menunjukkan orang tertentu yang memberinya perasaan ini. Yun Lige merasakan pihak lain sedang mencari sesuatu di antara kerumunan. Ia mengingatkan adik-adiknya untuk tidak memperlihatkan aura mereka, karena takut ketahuan oleh sekte Buddha dan merusak rencana mereka. Mereka mengenakan topeng atau cadar, sehingga tanpa memperlihatkan aura mereka, sangat sulit bagi pihak lain untuk memeriksa informasi mereka dengan mudah. Pemimpin Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk mengalihkan perhatian semua orang, Yun Lige segera berbicara kepada Jiang Futu untuk menarik perhatian semua orang. Jiang Futu tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Semuanya, mundur, lihat aku menghancurkan formasi susunannya. Begitu dia selesai berbicara, tangannya membentuk segel tangan di udara, dan energi yang sangat dahsyat dengan cepat berkumpul di tangannya. Kekuatan ini sangat dahsyat, membuat para ahli alam Raja Dewa yang hadir merasakan sedikit ancaman. Ekspresi semua orang tak dapat dielakkan, berubah drastis. Harus diketahui bahwa semua orang adalah ahli alam Raja Dewa. Jika pihak lain dapat membuat semua orang merasa terancam dengan gerakan biasa, seberapa kuatkah kultivasi pihak lain tersebut? Seperti yang diharapkan dari seorang yang abadi. Kekuatan ini telah lama melampaui pemahaman mereka. Terlalu kuat. Detik berikutnya, Jiang Futu telah menembakkan kekuatan di tangannya. Dalam sekejap, kekuatan itu berubah menjadi cahaya ilahi yang membombardir tanah. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat itu, seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh malam seolah-olah siang hari. Seluruh lembah seakan diguncang oleh pedang tajam. Formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur dan meledak. Ledakan, 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 rasanya seperti petasan dinyalakan, dan ledakannya tidak ada habisnya. Tatapan mata Yun Lige dan yang lainnya menunjukkan kilatan dingin. Orang ini memang cakap. Dia benar-benar mampu menembus begitu banyak formasi susunan yang telah didirikan tuannya di lembah sekaligus. Jelas, dia bukan orang biasa. Namun, itu tak masalah. Jika mereka melawan tuannya, mereka ditakdirkan untuk mati. Jiang Futu menunjuk ke bawah dan tersenyum pada semua orang. Semuanya, lihatlah. Pencapaian Lu Xiaoran dalam formasi susunan sangat dalam. Dia selalu suka membentuk berbagai formasi susunan dalam pertempuran. Dengan formasi susunan ini, dia dapat dengan mudah membunuh musuh di level yang lebih tinggi. Namun, sekarang setelah aku menghancurkan formasi susunannya, rasanya seperti aku telah memotong cakarnya. Dia bukan lagi ancaman. Semuanya, ikuti aku dan bergegas maju untuk mengaktifkan formasi 100 Raja. Dengan kekuatan 100 ahli alam Raja Dewa, kita bisa mengalahkannya bersama-sama. Dengan cara ini, meskipun Lu Xiaoran memiliki 3 kepala dan 6 lengan, jelas mustahil baginya untuk lolos dari kita. Ya, semua orang membalas dan segera berubah menjadi cahaya ilahi yang berdiri di posisi mereka. Yun Lige juga bergabung. Dia sudah berada di alam Dewa Raja. Adapun Ji Wuxia dan yang lainnya, mereka masih merupakan ahli alam Dewa tertinggi untuk saat ini. Jadi mereka tidak dapat bergabung dengan formasi 100 Raja. Akan tetapi, meski begitu, masih ada beberapa ahli alam Dewa Raja di antara kerumunan yang merupakan orang-orang Lu Xiaoran. Pada saat yang sama, 15 ahli alam Dewa Raja dari Sekte Buddha dan 7 ahli alam Dewa Raja di belakang Jiang Futu juga bergabung. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mengumpulkan 100 ahli alam Dewa Raja untuk mengaktifkan formasi 100 Raja. Setelah semua orang menemukan posisi masing-masing, Jiang Futu berteriak lagi. Bintang-bintang di sekitarnya langsung berputar mengikuti teriakannya.
Dengan kepalanya sebagai pusat, mereka berputar dengan liar. Ketika Sungai Bintang berputar dan kekuatan galaksi terkumpul di tubuh 100 ahli alam Raja Dewa, seketika itu juga berubah menjadi energi yang berdebar kencang dan dahsyat. Pada saat ini, 100 ahli alam Raja Dewa merasa seolah-olah ada tali yang menghubungkan mereka, memadatkan kekuatan 100 orang itu menjadi satu. Dengan cara ini, aura setiap orang akan meningkat, dan kekuatan mereka akan dilepaskan hingga batasnya. Bukan hanya itu, tetapi karena aura semua orang telah terhubung, seolah-olah jaring raksasa telah terbentuk ke arah tertentu, mengunci seluruh ruang. Jika Lucia Oran ingin mundur dari arah tertentu, semua ahli alam dewa kerajaan lainnya akan segera merasakannya dan mengirimkan bala bantuan. Dengan cara ini, bahkan jika kecepatan pertempuran antara para ahli alam dewa raja sangat cepat, Lucia Oran tetap tidak akan mampu mundur dari seluruh pengepungan pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa seluruh formasi 100 raja ini tidak sesederhana hanya mengumpulkan 100 ahli alam raja dewa. Formasi itu hampir menghubungkan 100 ahli alam dewa raja ini bersama-sama dan melepaskan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan 100 ahli alam dewa raja ini. Saat kekuatan semua orang meningkat dan menekan ke bawah, seluruh ruang mulai mengeluarkan ledakan berderak. Penghalang spasial tidak mampu menahan kekuatan semua orang dan hancur. Manifestasi kekuatan setiap orang ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Meskipun mereka adalah ahli alam dewa raja, mereka masih menduga bahwa mereka perlu menggunakan teknik kultivasi untuk memengaruhi penghalang spasial. Namun, yang mengejutkan, bahkan sebelum mereka sempat mengerahkan kekuatan mereka, penghalang spasial itu sudah tak mampu menahannya. Ketika 100 ahli alam Raja Dewa jatuh ke tingkat tertentu, tanah tiba-tiba menyala lagi. Itu formasi barisan. Ada formasi barisan di bawah. Ekspresi semua orang berubah drastis karena mereka dapat merasakan bahwa energi mengerikan yang terkandung dalam formasi susunan itu tidak kalah dengan kekuatan yang baru saja dilepaskan oleh Master Kelompok Futu. Itu adalah kekuatan yang termasuk dalam level teknik abadi. Formasi susunan ini adalah formasi susunan tingkat teknik abadi. Jika benda itu mengenai mereka, meskipun tidak membunuh mereka, benda itu akan melukai mereka dengan parah. Jiang Futu tidak menyangka Lucia Oran akan memiliki hal seperti ini. Ia pun merasa agak terkejut. Akan tetapi, meskipun dia terkejut, dia segera tenang. Meskipun ia mengumumkan kepada publik bahwa Lucia Oran adalah jagoan, ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Lucia Oran bukanlah jagoan. Ia adalah eksistensi yang superior. Lucia Oran adalah yang terpilih. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih menantang surga daripada dirinya. Bukankah wajar bagi seseorang seperti dia untuk memiliki beberapa rencana cadangan? Jika dia tidak mempunyai rencana cadangan dan bisa dibunuh oleh siapa saja, tuannya tidak perlu menyiapkan begitu banyak hal untuk menghadapinya. Semuanya, jangan panik. Formasi 100 Raja tidak hanya meningkatkan kekuatan kalian, tetapi yang lebih penting, juga akan meningkatkan kekuatan pertahanan kalian. Total ada 100 ahli alam Raja Dewa di sini untuk melawan formasi susunan tingkat teknik abadi. Jangan panik, jangan panik. Tidak masalah selama kalian bekerja sama. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.